Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya. Di lanjutan video belajar transformasi geometri kali ini, saya akan bahas beberapa soal, ya, tentang translasi dan pencerminan. Dan di sini juga saya akan bahas bagaimana caranya mentransformasikan ketika objeknya bukan titik, ya. Selamat menyaksikan. Oke, di transformasi geometri di video kali ini saya akan bahas beberapa soal, ya, yang mungkin nggak banyak, ya, cuma 3 soal aja, tapi bisa mewakili dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, gitu. Nah, di juga saya akan menampilkan bagaimana sih caranya kalau transformasi geometri ini objeknya bukan titik. Kan selama ini di contoh-contoh soal di atas objeknya itu selalu titik, ya, selalu titik, titik, titik. Nah, gimana kalau nanti kita cobakan transformasi geometri ini objeknya bukan titik, ya. Nah, sebenarnya nanti nggak akan ada jauh perbedaan gitu, ya, tapi tetap berbeda gitu. Nanti kita lihat perbedaannya di mana, ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 dulu, ya. Sebuah titik A min 4,2 ditranslasi oleh matriks 31. Kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangan akhir titik A adalah berapa? Nah, berarti ini dilanjutkan, ya. Nah, untuk transformasi yang pertama, berarti translasi dulu, 31 dulu nih. Berarti kalau misalkan saya punya min 4,2, ditranslasikan, ya, terhadap matriks 31. Nah, ini kan di video sebelumnya kita udah lihat caranya, ya. Tinggal dijumlahkan saja aksennya, berarti tinggal min 4 ditambah 3 jadi min 1, 2 tambah 1 jadinya adalah 3. Lalu aksen ini kita lanjutkan lagi dengan apa di sini? Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat, Y sama dengan min X ini caranya adalah kita tukar kemudian kasih min, gitu, ya. Jadi 3-nya kasih min pindah ke X, gitu, ya. Y-nya kasih min pindah ke X, min 1-nya kasih min pindah ke Y. Jadi hasilnya adalah min 3,1, gitu. Nah, jadi ini adalah titik atau bayangan akhir. Bayangan akhir titik A, gitu, ya. Mudah, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini objeknya bukan titik, ya. Coba kita lihat sama-sama. Sebuah garis 2x tambah 3y sama dengan 5 dicerminkan terhadap sumbu x, lalu hasilnya dicerminkan lagi terhadap garis y sama dengan min 1. Bayangan akhirnya adalah gimana? Oke, kita lihat sama-sama, teman-teman, bahwa yang namanya garis ini kan sebenarnya terdiri dari banyak titik, ya. Terdiri dari banyak titik, artinya kita akan mentransformasikan banyak titik sekaligus, gitu, ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau misalkan objeknya bukan titik, teman-teman, maka kita misalkan dulu. Misalkan objeknya itu adalah XY atau X, Y. Terserah, ya, mau XY-nya ke bawah, mau X, Y nggak apa-apa, gitu, ya. Yang penting nggak ada angkanya. Kita misalkan XY saja, gitu, ya. Karena XY ini bisa kita bilang mewakili dari banyak titik, ya. Mau X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan transformasi seperti biasa, ya. Transformasi seperti biasa. Kita ambil di sini misalkan yang pertama XY ini akan saya apakan dulu nih. Cerminkan terhadap dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil dari XY ini akan menjadi apa nih? X, min Y. Betul, ya? Kan menjadi X, min Y. Nah, kemudian
selanjutnya ini akan dilanjutkan gitu ya, dicerminkan lagi katanya terhadap garis apa? Y sama dengan min 1. Nah, coba kita perhatikan sama-sama teman-teman. Ketika kita punya sebuah titik X, Y, ini di rumus yang di atas ya. Kalau misalkan teman-teman lupa, boleh disaksikan lagi video di atas ini. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap, kemudian Y-nya berubah jadi min Y plus 2K. Atau ada yang menulis 2K min Y gitu ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang perhatikan titiknya gitu ya. X-nya tetap gitu ya, X-nya tetap. Kemudian Y-nya berubah jadi ini, min Y plus 2K. Nah, sedangkan di sini Y-nya kan udah min Y nih. Berarti kalau ini kan kalau Y berubah jadi min Y. Kalau min Y berarti jadi min Y dong gitu ya. Min Y gitu kan ya. Nah, berarti di sini nanti kita bisa tulis saja jadi Y gitu kan. Plus 2K. 2K itu berarti 2 kali ini ya. 2 kali K-nya min 1. Berarti tambah min 2. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Jadi X, Y min 2 teman-teman. Oke, nah sampai sini kita bisa dapat suatu hasil teman-teman ya. Ini kita lihat, ini adalah hasilnya. Nah, seandainya ini objeknya cuma titik, maka sampai sini selesai gitu. Tapi karena di sini objeknya bukan titik, maka harus ada treatment lain untuk menyelesaikannya. Berarti dari sini kita lanjutkan ya. Dari sini ini kan bisa kita tulis sebagai X aksen, Y aksen teman-teman ya, atau bayangan dari titiknya gitu kan. Nah, dari sini kita harus kembalikan dulu, kan kita berarti di sini punya X sama dengan X aksen gitu kan. Kemudian Y min 2 sama dengan Y aksen. Nah, ini akan kita kembalikan dulu ke dalam X dan Y. Berarti di sini X-nya sudah, kemudian di sini Y-nya sama dengan Y aksen plus 2. Nah, ini yang akan kita simpan dulu teman-teman. Ini simpan, ini simpan. Nah, ini adalah bisa kita sebut dengan persamaan transformasinya. Berarti ketika garis 2X tambah 3Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap sumbu X, lalu hasilnya dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min 1, maka X-nya akan berubah menjadi X aksen dan Y-nya akan berubah jadi Y aksen plus 2 gitu. Ya. Nah, berarti hasil akhirnya, garis akhirnya gimana? Kita substitusikan teman-teman. Kita substitusikan X-nya ini. Substitusi X dan Y. Hati-hati ya, X dan Y bukan X aksen Y aksen ya. Pada garis awal, yaitu apa? 2X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti kalau kita punya 2X tambah 3Y sama dengan 5, X-nya itu kita ganti jadi apa? Jadi X aksen gitu kan. 2X aksen tambah 3Y. 3Y-nya berarti jadi 3 jadi Y aksen plus 2 ya. Berarti 3 dalam kurung Y aksen plus 2 sama dengan 5. Jadi 2X aksen tambah 3Y aksen tambah 6 sama dengan 5. Berarti 2X aksen tambah 3Y aksen min plus 1 ya sama dengan 0. Nah, ini adalah garisnya. Sekarang coba kita perhatikan teman-teman. Ini kan udah jadi persamaan garis ya dalam bentuk aksen semua. Ya, dalam bentuk X, Y-nya atau aksen semua. Nah, berarti ini bisa dibilang sudah bayangan akhirnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, udah aksen semua, ini aksennya boleh dihilangkan ya, karena aksennya ini hanya menambahkan bayangan. Jadi kesimpulannya adalah, jadi persamaan garis bayangan dari 2X tambah 3Y sama dengan 5, itu adalah 2X tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan atau soal nomor 3 ya. Nah, sekarang kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 5 dicerminkan terhadap garis. Ini kita turunkan dulu sedikit ya, biar nggak mepet, terlalu mepet. Nah,
Oke, kurva Y sama dengan X kuadrat, kuadratnya ini sih, tambah 2X min 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, lalu dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan X. Bayangan akhir kurva tersebut adalah apa? Nah, ini juga sama teman-teman. Apa namanya? Objeknya itu bukan titik ya. Tapi kita nggak usah memusingkan, aduh kurva gimana ya? Nggak usah gitu ya, karena kita fokus ke transformasinya. Gitu. Oke, sama seperti tadi, kita misalkan objeknya itu sebagai XY atau X, Y saja gitu ya. Kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, rumusnya nanti akan menjadi min X ditambah 2K ya. Ya benar, min X tambah 2K berarti 2 kali 2 jadi 4, Y gitu. Nah, di sini mungkin yang sering salah teman-teman ya, ini kan ada penjumlahan perkalian aljabar, ini harus teliti gitu ya, kapan dikalikan negatif, kapan gimana kalau negatif ketemu negatif dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini min X tambah 4, Y, ini kalau kita lanjutkan lagi dengan pencerminan Y sama dengan X. Nah, jadi saya tulis dulu rumusnya di sini. Kita tahu bahwa kalau X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X gitu kan. Jadi kebalik itu, si X-nya jadi pindah ke Y, kemudian Y-nya pindah ke X gitu. Nah, berarti kalau ini nanti, kalau ini objeknya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya jadi apa? Y-nya jadi di depan, kemudian min X plus 4-nya jadi di belakang gitu. Nah, gitu. Ya, jadi tetap kita harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Tetap mengikuti aturan yang berlaku, cuma nanti hasilnya menyesuaikan dengan objek yang dikenai oleh transformasinya gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah selesai nih. Ya, transformasinya sudah selesai. Ini kita keep dulu. Nah, berarti nanti di sini kita punya X aksen dan Y aksen ya. Tetap kalau bayangan X aksennya tetap di depan, Y aksennya tetap di belakang gitu ya. Nah, di sini nanti kita dapat apa? Bahwa Y itu sama dengan X aksen, betul ya? Ini sama dengan X aksen kan? Kemudian min X plus 4 sama dengan Y aksen. Ini kan sama dengan Y aksen gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi, berarti min X sama dengan Y aksen min 4. Berarti kalau X sama dengan, dikalikan min 1 semua, min Y aksen plus 4 gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu. Ini pun kita simpan dulu. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan, teman-teman ya. Kita substitusikan ke atas. Berarti di sini setelah kita dapat matriks lagi persamaan transformasinya, Y-nya ini kita masukkan ke sini, kemudian X-nya juga kita masukkan ke atas gitu. Nah, berarti kita substitusi X dan Y ke persamaan kurva di awal. Oke, berarti nanti apa yang terjadi? Si Y-nya berubah jadi X aksen. Berarti jadi X aksen sama dengan X-nya berubah jadi min Y aksen plus 4. Berarti boleh kita tulis min Y aksen plus 4 kuadrat tambah 2X, berarti tambah 2 kali min Y aksen plus 4. Karena X-nya berubah jadi min Y aksen plus 4 ya. Min 5 itu. Nah, supaya mempermudah perhitungan, karena ini sudah aksen semua, aksennya boleh dihilangkan saja. Ini simbol aksen boleh dihilangkan saja gitu ya, karena ini hanya memaknai bahwa dia adalah bayangan gitu ya. Berarti ini kita udah fix lah, tahu kalau ini tuh bayangannya gitu, tinggal kita rapikan persamaannya. Berarti sih kita punya X sama dengan min Y plus 4 kuadrat tambah 2 kali min Y plus 4 min 5. Berarti kalau kuadratkan jadi Y kuadrat min 8Y plus 16 min 2Y plus 8 min 5. X sama dengan Y kuadrat min 10Y plus 20. Salah. Bener ya? 24 kurang 5, 19 ya. Langsung aja di sini. Plus 19. Nah, jadi inilah hasil akhirnya teman-teman. Ya, bayangan dari kurvanya.
Oke, itu dia penjelasan singkat ya mengenai transformasi, khususnya di transaksi dan refleksi. Mungkin nanti di belajar transformasi selanjutnya saya akan bahas materi tentang rotasi dan dilatasi ya. Dan jangan lupa teman-teman semua, di video ini sudah dipelajari bagaimana caranya mentransformasikan ketika objeknya bukan titik. Nah, ini akan digunakan juga di transformasi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.